Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang belakang, lihat Pak Ustadz. Ibu, Pak Ustadz duduk apa berdiri? Berdiri. Aku tanya ibu-ibu. Ibu, Pak Ustadz duduk apa berdiri? Pokoknya ibu-ibu harus diturutin. Kalau nggak diturutin, takutnya nggak dibukain pintu. Bu Aminah pergi haji. Ada Bu Aminah? Padahal saya sudah maunya Bu Muawanah. Tak ganti Bu. Kok masih ada? Ganti lagi. Bu Romlah pergi haji. Bu Romlah ada? Mana orangnya? Benar? Enggak ada. Begitu Bu. Bapak-bapak itu, ibu-ibu maunya bercanda. Bu Romlah pergi haji. Pergi haji di kota Mekah. Alhamdulillah malam ini kita memperingati Isra Mi'raj Nabi. Mudah-mudahan membawa berkah. Cianjur ke Kampung Sawah. Cakepnya kurang kompak. Bapak-bapak, isinya sudah habis kok, suaranya nggak mentu. Kotak masih? Isinya maksudnya. Kalau kotaknya sih masih. Isi masih? Tenang. Kalau kurang, panitia masih siapkan. Cuma yang kompak. Cianjur ke Kampung Sawah. Banyakin bersyukur. Insya Allah rizki akan ditambah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Yang kami muliakan para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, para asatid dan asatidah, wabil khusus Ketua Takmir Masjid Al-Muhajirin Kampung Kepaon. Oh, kebalik. Ibu diulang ya, Bu. Ternyata kebalik. Wabil khusus Al-Mukarram, Ketua atau pimpinan Takmir Masjid Al-Muhajirin Islam Kepaon. Napa Pak? Bu tolong dimaafin apa toh Pak? Kampung Islam Kepaon. Yang malam ini Masya Allah luar biasa. Masya Allah, terutama ini acara bisa berjalan walaupun sederhana tapi meriah karena ada Ibu. Saya yakin Bu, kalau pengajian kok ngundang Bapak itu ngantuk mesti. Tapi karena ada ibu-ibu jadi meriah. Siapa yang nyiapin jajan? Ibu-ibu. Siapa yang ngotain jajan? Ibu-ibu. Hidup. Siapa yang mimpin sholawatan? Ibu-ibu. Semoga Masya Allah. Maka ini sholawatan untuk ibu-ibu. Ini berarti ibu-ibu Kampung Islam Kepaon luar biasa. Wanita yang hebat. Wanita yang hebat ini Bu. Istri jenengan.
Istri jenengan hadir napa mboten? Saya salut ibu-ibu yang ngaji. Masya Allah, kalau saya merem, Bu, itu kayak suaranya orang umur 25. Pas melek 52. 55. Berarti aku tak kurangin. Loh, suaranya itu, Pak. Kalau saya merem, tadi kan merem. Suaranya umur 25. Pas melek 52. Tapi Masya Allah, suaranya masih nyaring. Bahkan masih gelondong dan masih kenceng. Biasanya kalau sudah umur 52 kan suaranya loro-loro, ngelokor lah. Kalau ibarat kasa itu bundel, Pak. Tapi ini Masya Allah, ibu-ibu yang hebat. Inilah wanita-wanita hebat, apalagi wanita muslimat. Muslimat kampung Islam Kepaon. Masya Allah. Wanita yang hebat selalu menutup. Ayo Bu, dibantu Bu. Wong aku minumnya loh cuma air putih Bu. Bagi-bagi dong. Biasanya Bu, kalau aku ngisi lengkap Bu. Jahe, kopi, kadang-kadang ada kelapa muda. Di sini kok santri, alhamdulillah. Jauh-jauh dari Tabanan loh Pak. Ada kode-kode Pak. Loh biasanya minimal ada kopi. Kopi, di mana kau kini? Aku menunggumu, datanglah kemari. Nggak apa-apa, nggak kasih kopi nggak apa-apa. Ijenom. Air putih luar biasa. Tolong panitia nggak usah berkecil hati, walaupun tanpa ada kopi. Bapak-bapak, walaupun tanpa ada kopi tetap semangat ya. Tetap ibu-ibu di dalam hati. Ibu-ibu sendiri dalam hati. Wanita yang hebat selalu menutup. Wanita yang hebat selalu menjauhi. Cakep. Wanita yang hebat sama suami harusnya. Loro ngono Pak. Bojone jenengan pinter kabeh. Sama suami harus Kalau dipanggil Bu, bagaimana Bu? Cepat datang apa nanti-nanti? Jarene taat, dipanggil kok nanti-nanti. Oh jujur, bojone sapa iku? Ya wis, yang penting prakteknya langsung nyerantal. Di sini kan biasanya ibu-ibu kan memang malu-malu Pak, begitu. Tapi insya Allah di rumah ya bodoh aja. Wanita yang hebat selalu menutup. Wanita yang hebat selalu menjauhi. Cakep. Wanita yang hebat sama suami harusnya. Ku doakan dirimu selamat dunia akhirat. Sholli wa sallim Allah Allah iman Wal ali wal ashab iman wal ali wal ashab Masya Allah, kalau ibu-ibu berhentinya kok kompak berarti sukses. Tapi kalau pas berhentinya dung, nah, ada yang belum kompak. Tapi ini Masya Allah, latihannya berapa hari Bu? 1 hari. Ini kalau tidak wanita hebat berantakan Pak. Masya Allah.
Hebat tenan. Malam ini kita memperingati bersama-sama Isra Mi'raj Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, kalau ngaji biasanya ibu-ibu digas apa direm? Ibu kalau ngaji digas apa direm? Bapak kalau ngaji digas apa direm? Gaspol. Ibu digas apa rem? Gas. Itu kata sanding ibu. Oh gas rem maju mundur mana bu? Ibu, kalau nanti Pak Ustadz mengatakan ibu gas apa rem? Kalau jenengan nyamat gas berarti pengajian lanjut terus. Kalau nanti saya mengatakan bu gas apa rem? Rem berarti Pak Ustadz kode. Sekarang kita tes. Gas apa rem bu? Lanjut berarti. Bu sak jam, 2 jam kok gas terus ya tak gas bu. Akhirnya apa gas terus aku mulai masa digas terus. Nginep ke bawahnya. Malam ini kita diuji, Pak. Karena Allah berfirman wal asri innal insana lafi khusrin illa. Demi masa manusia itu dalam kerugian kecuali illal ladzina amanu. Barang siapa yang beriman kepada Isra dan Mi'raj berarti ia tidak rugi kalau nggak percaya dengan Isra dan Mi'raj. Rugi kalau tidak membenarkan Isra dan Mi'raj. Berarti ini adalah orang-orang yang tidak merugi. Jenengan percaya dengan adanya Isra dan Mi'raj. Masya Allah tidak merugi. Tapi orang yang tidak percaya, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sofyan mengatakan Rasulullah itu adalah orang yang gila. Yang nggak percaya. Karena apa? Karena memang perjalanan Isra Mi'raj adalah sesuatu yang besar. Tidak bisa diterima dengan akal yang kecil. Isra dan Mi'raj menurut logika impossible. Menurut pemikiran tidak mungkin. Tapi Isra dan Mi'raj mungkin kalau dipandang dengan keimanan. Maka ini temanya Isra Mi'raj sebagai inspirasi spiritual. Maka kita nanti akan mengadakan perjalanan spiritual. Yang saya sampaikan hanya 3. Karena dalam perjalanan spiritual ini yang saya sampaikan 3. Ibu masih semangat? Gas apa rem? Gas. Sebelumnya kita lanjut untuk sholawatan. Karena kita sudah bersyukur, Pak. Kita sudah bersyukur mengatakan alhamdulillah. Hari ini kita bersyukur. Kenapa? Allah masih memberi nikmat. Dan nikmat Allah itu tiada terkira, Pak. Jenengan hadir di sini saja, itu nikmatnya tidak terkira. Siapa orang yang datang di majelis ilmu, siapa orang yang mendatangi majelis ilmu pengajian, maka ia akan mendapatkan pahala lebih utama sholat 1000 rakaat. Masya Allah, hadir di peringatan Isra dan Mi'raj, duduk mawon jenengan. Wes lungguh, dapat kotak, dapat air, masih ditambah oleh Allah mendapatkan pahala lebih utama sholat 1000 Bu muslimat, pernah sholat 1000 rakaat? Yang kompak jawabnya Bapak biar ngerti, aku pun ngerti bapak-bapaknya mungkin sudah pernah. Pernah melaksanakan sholat 1000 rakaat? Belum. Bapak jawab yang kompak, jangan malu walaupun ada istri. Istrinya orang kok. Bapak pernah melaksanakan sholat 1000 rakaat? Belum. Jangankan jenengan. Ustadz lo juga belum. Sama dong. Tapi hadir di majelis ilmu. Masya Allah. Walaupun datangnya maaf datangnya nggak sengaja. Karena mainan di rumahnya Bang Reno. Mana Bang Reno? Oh masih belum, masih oke.
OTW. Karena mampir di bank siapa nih yang ada Pak? Tolong sebutkan Pak satu Pak. Bang Toyib. Aku selalu urung kenalan. Bang Samsul ada? Bang Halim. Mana aku? Bang Halim mana Bang Halim? Yang mana? Sebutkan saja yang depan. Sing ganteng. Bu, Bang Sabil. Walaupun datangnya tidak sengaja karena mainan di Bang Sabil, karena Bang Sabil adalah merupakan panitia yang datang ke Isra Mi'raj, akhirnya Bang ikut yuk ngaji yuk kemana? Ke Masjid Al Muhajirin Kampung Islam Kepawon. Datang wis kadung teko di rumahnya Pak Sabil, akhirnya melu teko. Karena ikut datang tidak disengaja tetap dapat pahala 1000 roh. Walaupun yang sengaja tidak sengaja, biasanya sholat isya di rumah, delalah tadi sholat isya di masjid. Pas mau pulang digandel temannya, ojo mulai sih. Ono peringatan Isra dan Mi'raj, akhirnya duduk. Gak ngerti sing Pak Anha. Loh, nama saya panjang Pak, Ustadz Ahmad Nur Halim, tapi disingkat dengan Ustadz Anha. Maaf Pak, belum beruntung jenengan Pak. Ustadz Anha Ahmad Nur Halim. Jadi kalau ketemu Bu di mana saja, Bapak-bapak kalau ketemu, Assalamualaikum Ustadz Anha, Assalamualaikum Ustadz Jamil, gitu. Sabil. Ustadz Sabil, mohon maaf karena telinga saya kalau lapar ya begini, apalagi kalau nggak ada kopi, ya kadang-kadang begitu Pak. Jadi Ustadz Sabil, gitu. Lagi manasin air, ya Allah, ya Allah. Pak, nggak usah panas-panas. Gitu. Masya Allah. Wa sholli ala Muhammad. Jadi hadir saja, walaupun tidak sengaja, walaupun hadirnya maaf karena pagi sampai sore kerja, sehingga datang, Masya Allah, khusyuk alias tidur. Tapi alhamdulillah malam ini belum ada yang tertidur. Tapi insya Allah sebentar lagi, tolong di sebelah sampean kalau ada yang tidur, langsung kasih bantal saja. Gitu. Walaupun ada yang tidur tetap dapat pahala. Sholat 1000 rakaat. Jangankan sholat 1000 rakaat Ustaz. Wong sholat tarawih yang 20 rakaat saja, aku milih yang cepet. Wong pernah Pak, sholat yang imam itu, Masya Allah, keluaran pondok. Baru lulus tugas, jadi takbirnya aja Masya Allah, 5 detik. Akhirnya batin. Ya Allah, baru takbir aja 5 detik. Akhirnya belum lanjut Fatihah ngincem. Sesuk aku pindah dari Masjid Al Muhajirin. Pindah mana masjid yang dekat sini Pak? Nurul Iman. Nurul Iman mana? Oh barat ya. Akhirnya hari pertama karena yang tugasnya pelan ngincim Pak. Wis nggak cocok. 20 rakaat gara-gara imamnya pelan nggak cocok. Besok pindah di Nurul, delalah yang imam Sidi Al Muhajirin pindah ke sana. Apa muka? Lo begitu Pak. 20 rakaat lo nyang-nyangan Pak. 20 rakaat lo Bu cari yang ustadznya yang disenengin. Sing cepet. Oh ini langganan saya ini. Oh, Masya Allah, boleh cepat. Yang penting syarat rukunnya jangan sampai ketinggalan. Tartilnya terus jangan sampai ketinggalan. Tapi imam NU itu ngerti guys. Boleh cepat, yang penting harus hati-hati. Jangan sampai salah lisan, sampai tajwidnya. Boleh. Yang penting tetap sesuai urutan. Gitu.
Tapi kadang-kadang 20 rakaat loh kita milih-milih. Maka hadir di sini lebih utama sholat 1000 rakaat. Berarti jenengan orang yang beruntung, Pak. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Malam ini kita bisa hadir karena jasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita bersolawat untuk beliau. Manusia yang paling kita cintai. Manusia yang paling kita idam-idamkan. Manusia yang nanti kita cari untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagunya yang gampang apa yang susah, Bu? Yang gampang, monggo. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi Allahumma Muhammad. Sengaja Pak, nggak saya tarik. Kalau suara tarik, putus gayanya. Karena kita ngambilnya tadi tinggi. Jadi perjalanan spiritual yang pertama Pak, Isra dan Mi'raj itu dimulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bu, tahu Masjidil Haram? Tahu. Ibu tahu Masjidil Aqsa? Masjidil Aqsa Bajra ke barat. Ya betul toh Pak? Bajra ke barat. Terus nyampe dari situ Masjidil Aqsa. Jadi perjalanan Isra Mi'raj adalah dari masjid ke mas. Ini adalah perjalanan spiritual. Ketika orang ingin selamat di dunia, jangan tinggalkan mas. Ibu yang kompak. Kalau ingin selamat di dunia, jangan tinggalkan masjid. Karena masjid dengan orang, dengan manusia itu bagaikan air dengan ikan. Ibu pernah lihat ikan? Pernah. Pernah masak ikan? Pernah nangkap ikan? Pernah. Kalau ada ikan tidak betah di air, berarti tandanya ikan mau. Yang kompak Pak. Kalau ada ikan tidak betah di air, berarti ikannya mau mati. Kalau ikan mati enaknya digoreng. Kadang-kadang malah dipepes. Kadang-kadang malah dicacah. Buat apa Bu? Sup. Masya Allah, kok jadi lapar ngomong sup? Iki kopi, bikin kopi apa bikin apa iki? Allahumma sholli ala Muhammad. Pak Ustadz itu kalau ngomong gitu guyon biar enggak pada ngantuk. Mas, seorang penceramah harus ada model Pak. Kalau cuma meneng-menengan itu waduh ngantuk kabeh. Bahkan baru kotanya itu langsung bawa pulang Pak. Jadi ketika air
Ikan tidak betah di air berarti ikannya mau mati. Kalau kita jauh dengan masjid, hati kita yang mati. Orangnya masih hidup, Pak, tapi hatinya mati. Kalau seseorang hatinya mati, nol di mata Allah. Karena ketakwaan itu berada fi qalbi. Takwa berada di hati. Kata Rasulullah, hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu berada di dalam hati. Bu, tahu hati? Mana letak hati? Ayo, hati di mana? Bu, tahu hati? Bukan seperti hati ayam. Kalau hati ayam itu adalah darah. Tapi sebenarnya hati kolbun adalah jantung. Dalam Al-Quran, kolbun artinya jantung. Hati berarti jantung. Cuma Indonesia sudah salah kaprah. Kalau beli hati dikasih, nggak dikasih jantung. Jantungnya kecil. Padahal yang disebut kolbun adalah yang kecil itu, Bu. Berapa besarnya jantung? Sepengenggam tangan kita. Tangannya yang besar, jantungnya besar. Ibu tangannya yang besar, jantungnya berarti besar. Segenggam. Jantung kita hanya segenggam tangan. Itulah tempatnya takwa. Ketika manusia jauh dengan masjid, hatinya yang mati. Ibu, pernah lihat ikan? Di mana? Di akuarium, di laut. Saya mau tanya. Bapak, yang bisa jawab nanti piring ini yang mana ya? Yang masih utuh. Sampean tak kasih. Yang bisa jawab bapak-bapaknya ya. Ini bapak-bapaknya dulu apa ibunya dulu? Saya itu takut kalau ninggalin ibu. Itu tadi, Pak. Ibu, yang mau tak kasih pertanyaan yang jawab ibu dulu apa bapak dulu? Oh, bapak, ya Allah, wanita solehah. Bapaknya selalu diutamakan. Pak, monggo Pak pun siap daharnya. Ngoten nggih, Bu? Tapi ojo sampai, Pak, mangan yo mangan. Ojo dilawe dintekno, anak muruk. Mangan ojo di ngono ben-beno, entek yo masak. Entek yo masak. Sendiri masak meneh. Yang penting warung Padang masih buka, kan gitu. Bapak, kenapa ikan di lautan tidak asin? Jawab. Karena ikannya hidup. Mbah sinten namanya? Oh, anak muda siapa? Kenapa kok ikan air di lautan tidak ikut asin? Padahal ikut laut itu asin. Jawabannya luar biasa. Karena ikan itu hidup. Sampai mau pilih mana, Pak? Memang begitu, Pak. Kalau Bapak suruh milih itu gayanya kok. Padahal yo iki wae. Amit nggih. Loh, Pak Ustadz nggak pernah nulayani janji loh, Pak. Itu kan BHP. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo di masa dhewean. Wong Pak Ustadz yo enggak antek, paling siji ya loro. Iki lho cuma hiasan tok lho, Pak, hiasan tok. Mangane ya siji loro ngono. Seperti kita di dunia, apapun kayaknya mau kita makan, semuanya mau kita makan, padahal cuma satu cukup. Kenapa air laut tidak mengasinkan itu ikan laut? Karena ikannya itu hidup. Tapi kalau ada ikan di laut kok mati, asin. Begitu juga kalau hati kita hidup, Pak. Kita tidak akan terpengaruh. Walaupun kita diajak untuk berminum minuman. Kita tidak terpengaruh walaupun di depan kita maksiat. Kita tidak terpengaruh walaupun kita diminumin gratis mabuk-mabukan. Itu berarti hati jenengan hidup. Nah, jangan sholat le, ngapain sholat? Tapi jenengan tetap sholat berarti hati jenengan hidup. Tidak terpengaruh, tidak terkontaminasi. Maka penting mendekatkan dengan masjid, Pak.
Pak Ustadz, tapi saya masih kotor, Pak Ustadz. Saya masih suka maksiat, ya Allah. Tetap ke masjid. Tetap ke masjid. Nanti Allah sendiri yang akan perbaiki. Insya Allah Allah sendiri, Pak, yang akan menata hati kita. Kalau hati kita ini kok belum bersih, tetap ke masjid. Kenapa? Nanti Allah sendiri. Allah pasti dia akan mendiamkan orang-orang yang dekat di rumahnya Allah. Masa Bu, kalau kita ada tamu, masa kita biarin, Pak? Bu, kalau ada tamu dibiarin apa kasih minum? Si minum. Bapak, kalau ada tamu ditemenin ngerokok apa dibiarin? Temenin ngerokok, temenin makan, tamu. Kita di sini tamunya Allah. Kasih kopi. Nyatanya sampai nggak beli makanan, ada yang beli. Itu siapa? Yang menggerakkan Allah. Maka penting, Pak, orang-orang yang hadir ini dimuliakan. Sekali-sekali jangan cuma kotaan, Pak. Sarung. Terus diajak makan sop. Apa lagi, Pak? Mohon maaf, dispensernya mati. Masih OTW. Paham, Pak? Perjalanan spiritual yang pertama, Masjidil Haram dari Masjidil Aqsa, ada dari masjid ke masjid. Ketika seseorang mau bahagia, jangan jauh dengan masjid. Saya yakin orang yang terpaut dengan masjid pasti hatinya tenang, Pak. Walaupun uang pas-pasan, tenang. Walaupun istri di rumah cerewet, tenang. Lu karena dekat masjid, paham ilmunya. Memang perempuan kan, wis mesti wajah, wis wayahe cerewet, apa meneh ayu cerewet. Gandengan. Sampean kalau duwe bojo kok wayu cerewet, wis gandengane. Lah kok elek cerewet, tukarno sama kulkas. Ojo, itu guyon dan gak ngantuk. Artinya apa? Istri itu adalah cerminan kita, Pak. Kalau ada istri maaf kok rodok cerewet, berarti mungkin kita kurang. Sangune begale kurang. Saya yakin, ya betul, Bu? Kalau sajennya kok kurang, mesti ngomel. Tapi kalau sajennya lebih, menang. Gak percaya, Pak? Pas lagi Ma, 1 juta Ma ya, tolong habiskan dah Ma untuk 1 hari. Menang dah pasti. Tepuk tangan untuk ibu-ibu. Wanita cerminan kita. Maka ketika ada yang masih cerewet, sabar saja. Karena itu sabar adalah ibadah. Bahkan Gus Muafik pernah mengatakan, Kiai Muafik, kita sebagai seorang lelaki siap menjadi tong sampah. Ketika seorang ibu lagi mamang berarti lagi buang sampah. Jenengan meneng mawon pun. Ojo ditanggapin, Pak. Kalau istri lagi ngomel kok ditanggepin, perang dunia ketiga. Meneng mawon. Pun mah, kalau sudah mohon langsung Shadaqallahul Adzim. Pasti nanti ibu-ibu langsung pret. Tapi kan nanti insya Allah rukun lagi. Jadi keluarga ngoten nggih? Ngoten nggih, Pak? Podo, Pak? Ternyata kita senasib. Ya Allah, bukan curhat, Bu, itu kenyataan. Di mana-mana kita itu mumet, Bu. Mumet berkerumun. Tapi Masya Allah, repotnya kita, itulah jihad kita, Pak. Nggih? Paham ya, Bu? Pak, hati kita biar tidak mati dekat dengan masjid. Itu yang pertama. Walaupun kita belum baik, tetap ke masjid. Walaupun masih maaf-maaf, ada yang masih rajin masang slot. Apa slot? Sing guyu kita paham iki. Judol, tahu judol? Apa, Bu? Oh, kok ngerti langganan, Pak, Bu? Oh, enggak. Walaupun malam ini ada yang judol, masih masang judol, masih mendem, tetap dekat dengan masjid. Nanti lama-lama akan diperbaiki oleh Allah.
Allahumma sholli ala Muhammad. Perjalanan yang kedua, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul masjid ke masjid adalah hubungan horizon. Kalau Aqsa ke atas ada hubungan spiritualnya. Kita dengan sesama manusia hubungannya harus yang kompak no Bu. Kita sesama manusia hubungannya harus hubungan vertikal kepada Allah juga harus maka ketika bisa hubungan sama manusia baik, sama Allah baik, itulah orang yang baik. Diulang Pak, yang ibu bapak-bapak, biar tidak cuma Pak Sabil saja yang baik. Diulang ya, tolong videonya di-on-kan. Karena ini penting Pak. Biar tidak cuma Pak Sabil saja yang mendokumentasikan. Ibu-ibu juga mendokumentasikan. Ini Pak, kalau kopinya belum datang ya kok stribel. Allahumma sholli ala Muhammad. Siap Bu? Kalau hubungan manusia sudah baik, hubungan Allah kita dengan Allah sudah baik, berarti manusia itu adalah manusia yang baik. Jadi Bu, manusia baik itu enggak cuma hubungan vertikal. Kalau sholat langsung duluan, belum adzan duluan. Bukan duluan sholat, maksudnya duluan datang. Kalau duluan sholat ya salah. Ya tahiyatul masjid, tapi niatnya sholat duhur Pak, belum duhur ya salah toh. Nah, dia datang ke masjid, sholat tahajud, terus kemudian sholat lagi, witir, lagi duha, tapi sama tetangga nggak noleh, sama tetangga nggak baik, sama tetangga nggak rukun, itu tidak baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masya Allah, man kana yu'minu wal yaumil akhir fal yukrim jarahu, kata Rasulullah. Barang siapa yang beriman pada hari akhir, maka muliakan tetangga. Ya Allah, kalau aku beriman, tetangga kekurangan, kirimin dong. Betul Pak? Tetangganya belum ngopi, kirim. Tetangganya belum makan soto, kirim. Tetangganya belum nyate, kirim. Tetangganya belum beli beras, kirim. Beras. Kalau tidak bisa beli beras. Kira-kira Bu, jenengan paham nggak tonggomu sing nggak duwe beras? Sampean paham nggak tonggomu sing nggak duwe beras? Nggak paham, nggak pernah introspeksi, ekspeksi. Impeksi. Tidak pernah silaturahim. Bapak tahu tonggon jenengan yang tidak punya beras, ada yang tahu? Ya Allah, kalah sama Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ketika jadi pemimpin, ia keliling kampung. Umar bin Khattab. Ia keliling kampung, mana ya jamaah saya ya, sing duitnya kurang, penuh dia sing jamaah kurang. Umar bin Khattab itu jalan. Gue duit nggak ya? Berduit nggak ya? Oh, terus ada rumah kok Pak, nangis di situ Pak, karena sehari belum makan Pak. Apa yang dilakukan Umar bin Khattab? Ia datang ke lubung mal, zakat malnya. Ia panggul sendiri, kemudian ia datang, itu berikan nasi. Itu harusnya begini Pak. Kalau ada takmir masjid yang begitu, besok pilih jadi anggota DPR Pak. No. Ya Masya Allah. Kalau ada pemimpin yang begitu, pertahankan. Tapi yang demi kekayaan sendiri, nggak usah dipilih lagi. Cocok Pak? Kalau ada bantuan BLT kok tonggone toh, sing entuk, ojo dipilih meneh. Bantuan langsung. Saya nggak mampu loh. Perlu diperhatikan. Maka memang berat seorang pemimpin itu menjadi masya Allah salah satu orang yang dapat nauman besok nanti di yaumul kiamah, pemimpin yang adil. Salah satunya tadi itu orang hatinya yang tergantung dengan masjid, yang selalu hidup dengan masjid, yang selalu memperhatikan masjid, yang selalu memakmurkan masjid, maka nanti opini teko.
Ibu, gas apa rem? Lanjut Pak, berarti Pak. Bapak-bapak udah dengar? Lanjut apa rem? Salah. Gas apa rem? Oh, gas. Aku yang minum dhewean yang nggak enak. Kok minum bareng-bareng ya? Maaf kopi, nanti ada waktunya. Tenang saja. Masih gas kan? Gas apa rem? Gas. Jadi ketika seseorang bisa dikatakan baik, kalau hubungan sama manusia baik, sama Allah baik. Orang tidak bisa dikatakan baik kalau semua pada manusia. Sama tetangga gotong royong, sama tetangga membantu, tapi nggak pernah sholat. Ono nggak orangnya? Dia suka gotong royong, suka membantu, suka takziah, tapi suruh sholat nggak teko. Ono nggak wonge? Teko nggak wonge? Nggak teko. Lu ono wong Pak, sing ketika ada gotong royong itu duluan Pak. Tapi disuruh sholat itu Masya Allah abote wong. Wong kono, wong kene yo ono, aman. Katanya Pak Ustadz aman, alhamdulillah. Jadi spiritual yang kedua Pak, ketika orang bisa dikatakan baik, ketika hubungan dengan sesama manusia baik, maka jenengan kalau ketemu tetangga minimal assalamualaikum. Oh, Mas Jamil, Sabil. Begitu. Waalaikumsalam. Walaupun cuma salam dan jangan sampai lupa tersenyum. Karena akhir-akhir ini banyak orang sama tetangga nggak tersenyum. Nggak tersenyum Pak, gara-gara apa? Cuma dodolannya podo lo nggak sesenyuman. Sing kene jualan pecel, kono jualan pecel. Oh nggak saling tutur sapa. Iku wong kono, wong tabanan. Wong kene nggak tahu. Oh, ada yang jualan soto. Ada yang jual lalapan sama orang jual lalapan gara-gara sebelahan nggak ngomong Pak. Dikirain saingan, padahal rizki itu datangnya dari Allah. Dan rizki itu nggak cuma Ayo yang gampang, rizki nggak cuma duit. Rizki nggak cuma duit. Maka yang jenengan kalau usaha, rizkinya kok belum lancar, tetap bersyukur kalau badan kita sehat. Karena rizki nggak harus duit, tapi badan sehat itu rizki. Bahkan kalau kita bisa sujud Pak. Kiai saya mengatakan, kekayaan termahal, kekayaan tertinggi, kekayaan yang sejati ketika seseorang itu masih bersujud di hadapan Allah. Maka bapak-bapak kalau usaha jangan sampai melupakan untuk sujud kepada Allah. Sholat duhur tetap sholat duhur. Nanti yang ketiga saya singgung ini. Siap nggak Bu? Gas Bu? Gas. Bapak gas? Perjalanan yang ketiga. Spiritual yang ketiga. Yaitu jangan lupakan sholat. Karena hasil dari Isra Mi'raj adalah sholat. Serepot apapun jangan sampai tinggalkan sholat. Karena sholat itu adalah merupakan kekayaan tertinggi. Kekayaan yang tidak ternilai ketika seseorang itu bisa bersujud di hadapan Allah. Kalau ada orang sholat, berdagang, sehari dapat 200.000. Terus kemudian tidak sholat. Sehingga temannya mengatakan, Mas, jual soto sehari dapat berapa? Mas, zaman sekarang susah. 200.000. Coba sholat Mas, sudah sholat belum? Coba sholat Mas. Insya Allah nanti ditambah oleh Allah. Akhirnya si pedagang soto itu sholat. Ada pedagang soto? Yang mana pedagang soto? Tadi jual kopi beliau, jual soto beliau, jual ikan beliau. Yang benar yang mana? Ternyata jual bakso. Andai kata jual bakso dapat 200.000. Tak kasih contoh tapi yang saing Ibu. Namanya sinten? Pak Arifin. Pak Arifin. Jangan Pak Arifin, Mas kasihan kok. Giginya sudah tinggal 1 nanti tahun lagi habis bagaimana?
Ini tanda-tanda Pak Arifin berarti masih anak. Lagi giginya belum tumbuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Pak Arifin sepurane nggih. Iki biar bapak-bapak nggak ngantuk gitu. Andai kata ada Pak Zainal dagang soto. Ada Pak Zainal? Ganti Pak Zeni. Zeni. Ketika Pak Zeni jualan soto sehari dapat 200.000 karena tidak sholat. Akhirnya ketemu sama Pak Arifin. Pak Zen, daganganmu untuk piro to sehari? 200.000. Oh, alhamdulillah saya 500.000. Sholat biar berkah. Akhirnya Pak Zen sholat. Gitu loh. Buka dagangan sotonya waktu duhur sholat. Biasanya nggak sholat. Akhirnya sholat. Mau adzan nggak enak. Ono sing suaranya enak, Bapak. Akhirnya Pak Zen itu di belakang aja. Akhirnya sholat. Allahu Akbar. Tapi ingatnya, wah duitnya kok nambah. Akhirnya Pak, habis selesai sholat Pak, biasanya habis duhur itu sudah ada yang beli Pak. Delala pas sholat duhur, tinteni sampai jam 2, burung ono sing tuku. Mikir, apa gara-gara sholat? Waduh. Akhirnya ditunggu Pak sampai asar. Ono wong loro Pak. Itu pun dibungkus Pak. Soto berarti berapa Pak satu bungkus? 14.000 kali 2 berarti 28. Sama ada orang makan 3. Anggap aja lah dapat 75. Ya Allah, akhirnya Pin. Pin gitu loh. Jenenge teman Pak, manggilnya bukan Pak Arifin tapi Pin. Aku ngikuti kata-katamu. Sing wingi aku nggak sholat dapat 200.000. Saiki aku sholat ngunggut awakmu Pin. Kok entuk cuma 75.000. Wes iso nggak usah sholat. Dia lupa bahwa ketika ia sholat, nilai sujudan itu lebih utama dunia seisinya. Ketika jenengan mengatakan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ketika ada orang sholat mengatakan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, itu pahalanya bagaikan haji. Hadis sahih bisa diteliti, sahih Bukhari. Orang ketika sholat mengatakan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, pahalanya bagikan haji. Baru at-tahiyah Pak. Makan jenengan sing urung haji, ojo khawatir. Alhamdulillah. Sing belum duit, belum daftar, ojo khawatir. Jenengan ketika sholat itu pahalanya bagikan. Bingung toh? Bingung gimana sampean. Pahalanya lebih utama haji. Masya Allah, sholat itu luar biasa Pak. Jangan sampai tinggalkan sholat. Pak Arifin, ojo banter-banter mangape Pak Arifin. Guyon lagi tuh Pak ini ya. Iwa bandeng, iwa sepa. Percuma ganteng jarang. Iwa hiu, iwa papa. Percuma ayu jarang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin adada ma bi'ilmi lahi
Ustadz mau lanjutin syairnya, jangan dipukul dulu ya, biar bapak-bapak denger. Sehingga bapak-bapak denger yang awalnya nggak rajin sholat, jadi rajin sholat. Tuku beras karunge coklat. Yen ngaku waras kudu sholat. Siapa yang ngaku waras? Tunjuk jari orang waras. Loh, nggak ada yang tunjuk jari. Berarti wong edan kabeh iki. Yen ngaku waras wajib sholat. Boleh nggak sholat, Pak? Boleh, Ustaz. Nggak sholat. Syaratnya mung saji. Edan. Makanya, Pak, ojo kenceng-kenceng, Pak. Kalau ada tetanggamu nggak sholat, cukup dalam hati. Ya Allah, beri kesembuhan, ya Allah. Karena lagi edan. Karena orang edan nggak wajib sholat. Maka berdoa saja, Pak. Kalau ada tetangga kita berbuat kesalahan, nggak boleh kita marah. Kalau ada tetangga kita berbuat maksiat, nggak boleh kita mencaci maki. Kita nggak boleh benci sama orang, Pak. Tapi yang kita benci adalah kelakuannya. Paham? Paham apa? Belum ngopi. Jadi kalau ada saudara kita nggak sholat, doakan, ya Allah. Mudah-mudahan cepat waras, ya Allah. Kan husnudzon. Karena orang yang nggak wajib sholat, orang edan. Saya yakin di sini waras semua. Berarti wajib sholat. Kalau ada kemaksiatan itu kita berdoa, Pak. Kenapa? Kita nggak boleh mencaci maki orang yang berbuat salah. Kenapa? Karena kita juga ada potensi, Pak. Kita ada potensi berbuat salah. Tapi orang yang berbuat salah punya potensi untuk berbuat kebaikan. Jangan-jangan yang kita caci maki, jangan-jangan yang kita hinakan, itu lebih mulia di mata Allah. Begitu, Pak, Islam mengajarkan. Maka Rasulullah nggak pernah menghina. Walaupun Rasulullah dilemparin kotoran, walaupun Rasulullah dilempar batu, tapi ia selalu berdoa, ya Allah, sadarkan umatku, ya Allah. Umatku itu berbuat demikian karena ia tidak tahu. Kalau ia tahu pasti ia tidak pernah melakukan itu. Akhirnya berdoa, ya Allah, beri anak turunnya. Kan Rasulullah pernah dilempar di Taif itu. Beri keturunan Bani Taif, ya Allah, anak-anak yang beriman. Padahal mau dihukum oleh malaikat Jabal itu. Jabal yang gede nih, kayak Jabal Nur atau Jabal Rahmah itu. Gunung mau diangkat, kemudian mau diberikan ke Taif. Tapi Rasulullah jangan, ya. Begitu, Pak. Maka ketika kita mengikut Rasulullah, ada teman yang nggak baik, tetap kita kirimin, Pak. Ada orang yang tidak pernah memberi, kita beri. Kalau kita cuma memberi orang yang pernah memberi kita, biasa. Tapi kalau kita memberi pada orang yang tidak pernah memberi kita, itu baru luar biasa. Kalau kita berbuat baik sama orang yang berbuat baik pada kita, biasa. Tapi ketika kita mampu berbuat baik pada orang yang berbuat salah kepada kita, itu yang luar biasa. Dan itulah orang yang baik. Sholat penting, Ibu. Pak, sholat. Waktu kau sehat. Sehat semua nih kayaknya nih. Ini. Rokok masih 1 bungkus habis nih. Ini nasi ini nih Pak Jamil ini kalau makan mesti nambah. Istrinya teko? Istrinya datang? Yang mana? Oh, paling cantik katanya. Ibu yang paling cantik. Masya Allah. Loh begitu, Pak. Seorang suami selalu ngelem istrinya. Maka bapak-bapak kalau pas istri lagi dandan, wis karepmu wis. Ketika istri lagi dandan, kan biasanya kalau istri pengajian kan dandan ya, Bu. Masya Allah cantik semua ini. Karena dandan, Pak. Maka ketika istri kok datangnya lambat, itu biasa. Karena apa? Rata-rata seorang perempuan minimal setengah jam di dalam cermin. Di depan cermin. Oh, di dalam cermin. Mesti rata-rata seorang perempuan itu minimal setengah jam di depan. Betul, Bu? Wong lanang gampangan, songkok lo tinggal make. Kadang-kadang sarung mbek wingi, mbek iki podo ape. Mbek wingi yo sarung kuning, sesuk sarung kuning, sesuk meneh yo sarung kuning, sesuk meneh lo sarung kuning.
Ya sarung kuning itu hadiah dari pas hallnya pengajian. Jangan-jangan sarung itu juga kadang-kadang pas seragam pengajian, Pak. Jadi kadang sampai ngeper telulas, Pak. Duwe ini siji, Pak. Tapi kalau perempuan, Masya Allah, mau rebananan, kerudungnya beda. Engko arisan, beda meneh, Pak. Kumpulan pengajian, nenggon tonggo, beda meneh, Pak. Itu, Pak. Tapi ketika seorang istri sudah dandan, kemudian, Pak, bagaimana, Pak? Sampean cukup. Paham Mas Jamal? Mas Sabil. Pokoknya kalau suaminya, Mas, piye dandanku? Ngono ta wis. Apalagi sampai mau ngomong sip mah. Langsung mangkat. Jenengan, Pak, apa sih tak gawakno, Pak? Nah, gitu. Tapi kalau pas dandan, piye Pak penampilan? Koyok ketek obleng. Langsung, Pak. Sandal taruh, tas taruh, pintu brak. Neng kamar mungker. Wong wedok kalau wis mungker, Pak, angel cuti aneh, Pak. Dicuti nggodit 1.000 itu angel, Pak. Isone 1 juta, Pak. Baru Allahumma sholli ala Muhammad. Malam ini kita muliakan ibu-ibu. Karena ibu-ibu luar biasa. Kita tanpa ada perempuan, kita tidak ada apa-apanya. Betul nggih? Betul, Masya Allah. Maka ketika kita punya istri, muliakan. Ketika istri, muliakan. Minimal, Bu, diajak jalan-jalan seminggu sekali. Pertanyaannya, Bapak ngajak jalan-jalan seminggu sekali apa enggak? Oh, tiap hari. Ya karena jualannya yang senggol, karena minimal, Pak, yang punya istri seminggu ajak jalan-jalan, walaupun ke Indomaret. Loh, ibu-ibu itu kadang-kadang seneng, Pak, kalau diajak cuma tuh beli bensin gitu, Pak. Seneng. Beli bensin, Pak, aku melu paning di toko bensin. Ya wes gak apa-apa. Nah, sing ibu-ibunya nggak pernah jalan-jalan. Kalau ibunya nggak pernah jalan-jalan, diajak Indomaret senenge, Pak, nggih. Apa meneh diajak ning mall, level. Loh, Rasulullah itu, Pak, sekali-kali itu istrinya diajak jalan-jalan, Pak. Bahkan sampai Rasulullah itu ngajak lari-lari sama istrinya. Balapan lari, betul, Pak? Lah sampean pernah diajak balapan? Allahumma sholli ala Muhammad. Salat penting, nggih. Wah, terakhir nih. Biar ingat. Nanti masih ada lagi sesi yang terakhir, tolong jangan dilewatkan. Waktu kau sehat. Sehat semua kan? Janganlah tinggalkan. Cakep, yang kompak biar malam ini walaupun kita maaf kadang-kadang masih telat-telat sholat jamaahnya, mudah-mudahan habis Isra Mi'raj ini kita datang terlebih dahulu. Ingat, seorang bisa dapat gelar wali cuma mementingkan satu. Cuma mementingkan satu. Ia tidak mau dipanggil baru datang. Siapa itu? Siapa seorang wali, ia tidak mau datang. Ia datang sebelum ia dipanggil. Artinya sebelum azan, ia sudah datang di masjid. Dan itu menjadikan predikat wali. Kenapa, Pak? Secara logika, Pak. Jenengan punya usaha. Siapa yang punya karyawan malam ini? Siapa yang malam ini punya karyawan, walaupun cuma satu? Sinten? Iya, suami ini sopo jenane? Sopo jenane? Tekung, datang nggak? Pak siapa? Pak siapa? Oh, Uci teko Uci. Angkat Uci mana Uci? Jangan-jangan suami ini sampean nggak teko, Mak? Uci, tolong di miss call, Mas. Uci ndi Uci? Gak usah berdiri, tunjuk jari mawon. Ah, ternyata ganteng, Mak. Ya Allah. Sampean nggak kelihatan ketutupan tiang. Ketika Pak Uji punya karyawan, kan di briefing. Karyawan, nanti jam 8 buka ya. Jam 8 buka. Pas delalah Pak Uji itu jam 8 di situ karyawan burung teko.
Karyawan belum datang, padahal tadi briefingnya jam 8 datang. Ternyata belum datang. Sampai Pak Uji buka toko sendiri. Baru 5 menit untuk maaf Pak, macet Pak. Maaf Pak, macet Pak. Pak Uji pasti ya wes sesuk aja mencet meneh nggih. Akhirnya besoknya datang lagi Pak Uji duluan meneh. Tenaganya terlambat meneh 6 menit. Terlambat lah lagi. Besoknya lagi terlambat lagi. Pak Uji sudah buka warung, dia baru datang terlambat 3 menit. Kira-kira Pak Uji punya karyawan gitu, itu dipecat apa dipertahankan? No, rungono, sedulur-sedulur, bojomu mecat wong. Dipecat. Baru 3 kali lambat. Maaf, ini kita spiritual. Berapa kali kita terlambat ketika dipanggil oleh Allah? Spiritual, hati. Berapa kali kita kadang-kadang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita masih 1 rokok batang cukup. Berapa kali kita terlambat? Bahkan kadang-kadang berapa kali kita menyepelekan, Pak. Kalau andai kata kita, Tuhannya tidak Allah, Tuhannya bahkan mungkin karyawannya Uji, dipecat kita, Pak. Untung kok Allah Maha Rahman. Jadi walaupun kita terlambat masih bagus. Tapi ketika seseorang mampu sholat lebih awal berada di masjid, saya yakin jamin jenengan bisa menjadi predikat wali. Karena ada ulama yang dapat predikat wali gara-gara cuma teman satu. Saya nggak mau dipanggil oleh Allah. Saya harus datang duluan. Kalau perlu saya yang manggil, maka seorang muadzin pahalanya besar. Siapa muadzin? Oh, guyung-guyung guys pokoknya. Loh, muadzin itu pahalanya besar, Pak. Ya Allah, gede banget satu. Datang duluan kan? Apalagi marbot. Marbot ini. Yo iki. Borongan rek. Marbot iya, muadzin iya. Imam. Oh. Orang-orang mulia semua itu, Masya Allah. Tapi ketika muadzin bisa istiqomah. Tapi niatnya yo bayaran. Oh, niatnya bayaran yo beda. Tapi kalau andai kata dapat dikasih namanya. Terima orang pembuatan, Pak? Terima. Saya ini ikhlas, Pak. Datang sini ikhlas. Andai kata nggak disangonin, yo nggak apa-apa. Nggak apa-apa ikhlas. Tapi kalau disangoni, terima apa tolak, Pak? Pak Arifin langsung jawab, terima, Pak. Itu bedanya, Pak. Orang ikhlas itu sudah tanamkan jiwa yang di depan. Saya ikhlas ngaji. Mau dibayar atau tidak, sepenting lillah. Begitu juga ke orang muadzin. Saya yang penting, maka pertama kali niat, Pak. Pokoknya adzan. Masalah bayaran itu nomor 13 lah. Nomor 29, Pak. Itu bukan bayaran. Persekot. Lah masa muadzin cuma 1,5 juta. Ini kene piro? Masa muadzin 2 juta. Anaknya telu. Anaknya piro, Pak? Anaknya papat. Nggak cukup, Pak. Mending muadzin di Arab Saudi 100 juta, Pak. Dikasih rumah. Kalau sudah waktunya adzan, loh itu waktu beda, Pak. Khusus hari Senin, hari Senin tuh adzannya. Jenengan setiap hari, Pak. Ya 2 juta, Pak. Nah, itu namanya persekot, Pak. Bukan gaji ya. Gajinya nanti minta sama Allah. Maka ketika saya dakwah, itu bukan gaji, persekot. Persekot. Ono ya alhamdulillah, enggak ono. Inna lillah. Tapi biasane Allahumma sholli ala Muhammad biar gak ngantuk. Tapi niat yang pertama yang benar, Pak. Ketika seorang muadzin, seorang imam, seorang pokoknya niatin lillah dulu. Kalau ada berarti itu hanya persekot. Lebihnya nanti Allah yang gaji, Pak. Yaitu di tempatnya yang paling mulia. Maka besok itu tempat-tempat yang paling mulia ditempatin para imam. Terus kemudian muadzin.
marbot. Lah kalau double berarti ya tempatnya double gitu. Gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, sudah 1 jam lebih, kayaknya sudah kesel nggih, Pak? Oh, tanya dulu. Tolong diem. Tolong diem. Nggih, kita serahkan sama ibu-ibu nggih. Bu, gas sabarin. Gas sabarin. Iya, Pak? Ibu-ibu ngegas, Pak. Ikutin, terakhir saja. Bu, yang saya pegang apa ini, Pak? Yang saya pegang apa? Air. Rukun Islam ada berapa? Rukun Islam ada berapa? 5. Kalau tangan kita 5, anggap aja rukun Islam kita megang, hidup kita akan kokoh, Pak. Ada cobaan apa ketika rukun Islam kita pegang? Kokoh, Pak. Yang terakhir adalah haji. Ada yang di sini sudah haji, alhamdulillah. Ada yang belum haji, Pak Arifin. Nah, saya doain mudah-mudahan jenengan dapat kesempatan haji atau umroh. Andai kata sampai nanti dia sampai dipanggil oleh Allah belum haji, tetap selamat, Pak. Karena tadi sholat sudah bagikan haji. Kita lepas, Pak, rukun Islam yang kelima, haji. Berarti masih tetap aman, Pak, hidup jenengan. Tetap aman, Pak. Nggak haji nggak masalah. Yang penting bisa nyokolahkan anak. Yang penting bisa muliakan istri. Jangan sampai, Pak, nanti kalau sampai haji, jual sawah, jual rumah. Habis pulang haji, mau kemana? Loh, Islam mengajarkan, kalau jenengan punya tanah, jangan dijual. Apalagi dekat masjid. Nggak bisa haji, biarin. Yang penting niat, itu tanah nanti untuk kemakmuran masjid atau umat. Kalau dijual, yang beli, maaf saudara kita yang nggak beragama Islam, terus nanti digunakan yang lain-lain, kita mau mengambil kan nggak? Mending itu dipertahankan, nggak haji nggak apa-apa, terus berusaha. Insya Allah, kalau terus berusaha, masya Allah nggak ngasih. Gitu. Walaupun nggak dikasih, lepas nggak masalah. Yang keempat, rukun Islam yang keempat apa, Pak? Puasa. Kalau nggak poso, Pak, nggak masalah, hidup masih tetap selamat. Karena ada orang-orang yang nggak mampu poso. Dia punya penyakit mah akut. Yang kata dokter, kalau ia poso, mati. Boleh nggak poso, Pak? Kalau sampai ada dokter, Pak, Mas, sampean itu kayaknya nggak usah poso. Kalau poso, sesuk mati. Nggak poso. Yang penting ono surat dokter. Sesuk minta ya surat dokter ya, kemampuan. Benar, kalau ada orang nggak mampu, kalau dia poso kok mati. Kata Allah, nggak usah poso. Pak Arifin mau? Oh, itu. Tapi ada orang yang nggak poso, Pak. Ada beberapa orang yang sudah sakit, orang tua nggak poso, tetap aman, Pak. Yang ketiga, apa? Zakat. Saya paham. Di sini ini mustahik kabeh menerima zakat. Andai kata tidak bayar zakat karena apa? Wong belum bisa sanisop, belum ada kekayaan yang mewajibkan zakat. Justru malah menerima zakat. Ya wes gak apa-apa, masih tetap aman. Gak zakat, gak poso karena gak wajib poso ya. Tapi jenengan kan wajib poso nih, wongnya sehat-sehat kabeh kok. Terus kemudian gak haji, tetap aman. Tapi Masya Allah, yang dua ini adalah syahadat dan sholat. Kita tinggalkan salah satu, apa yang terjadi? Untung gak kopi saya lempar, Pak. Maunya kopi biar sekalian nancep di dalam hati. Mau kopi tak lempar? Loh, kalau Rasulullah nyontohkan itu. Lihat, Pak. Mau dilepas apa? Sholatnya dilepas, tetap jatuh. Mau dilepas syahadatnya jatuh. Penting sholat. Dan lebih penting adalah tauhid, Pak. Boleh ada orang, Pak, cuma satu. Tak kasih tahu. Orang yang gak sholat ahli surga, cuma satu. Zamannya Abi Hurairah, yaitu Usair bin Abdashal. Ada satu orang yang tidak pernah sholat. Sujud, keningnya tidak pernah dibuat sujud. Tapi ia ahli surga. Kenapa? Karena masuk Islamnya pagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sholat ya Rasulullah? Enggak, belum waktunya zuhur. Akhirnya Ushairim ikut berperang. Dalam perang ia kena tombak.
kena pedang, meninggal. Bingung para sahabat. Ini Utsairim ini surga apa neraka? Bingung, Pak. Mau dikatakan surga, sujud nggak pernah. Mau dikatakan neraka, sudah pernah syahadat. Bingung, Pak. Akhirnya Rasulullah, ini salah satu sahabatku yang ahli surga, keningnya tidak pernah bersujud kepada Allah. Karena keimanan. Jenengan kalau hari ini mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, terus mati. Seumpama, Pak, kok meneng kabeh, belum sholat subuh mati, ahli surga jenengan. Makanya ketika, Pak, sebelum tidur, Pak, minimal baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siapa tahu itu tidur kita terakhir, Pak. Pentingnya, Pak. Itu masuk Islam. Cuma satu. Sampai jangan tiru-tiru. Aku nggak sholat, yang penting syahadat. Cuma tiru-tiru. Apa mana dosane akeh wis gawe ini. Itu, Pak, ya. Jadi dua dipegang, ya, Pak. Yang pertama iman, Islam jangan sampai ditinggalkan. Jangan sholat tapi nggak Islam, nggak diterima oleh Allah. Jangan sodako, zakat, haji, tapi nggak Islam, tertolak, Pak. Pinnya salah. Mau masuk surga, pinnya salah. Pondasinya salah. Maka ketika Islam, tetap Islam, Pak. Tetap walaupun ada yang nawarin sembako, pindah agama, jangan sampai mau. Ibu-ibu, walaupun ada yang nawarin, Pak, sembako, paketan, apalagi COD gratis, ditukar dengan iman, oh jugelem yo. Jugelem. Penting ibu-ibu yang sudah beriman, jangan sampai pindah. Karena iman adalah mutiara. Kalau bisa mempertahankan sampai menghadap Allah, ahlul jannah. Penting sholat dan ketakwaan. Masya Allah, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan peringatan Isra Mi'raj ini ada hikmahnya. Saya tanya lagi sama ibu-ibu. Gas apa rem, Bu? Tolong ngomong rem ya, rem. Aku sih nurut aja. Cuma kan bisa diprovokasi, Pak. Ibu kan bisa diprovokasi. Bu, tolong rem ya, Bu, ya. Ibu, gas apa rem? Alhamdulillah. Direm, wes. Pokoknya hasil provokasi ya nggak apa-apa. Masa Pak Ustadznya suruh sampai subuh. Sampai niku nyiksa apa? Kurang lebihnya mohon maaf Ibu ge. Ya Allah, nanti doanya saya mohonkan Ustadz yang lain. Saya tutup dengan pantun. Belum. Baru mau gini yang sudah langsung cakep gitu. Kediri ke Surabaya. Kediri ke Surabaya. Ini Kedirinya mana? Ini kok Kedirinya mana? Oh, kalau Kediri Tabanan ya jauh, Pak. Kalau Kediri Banyuwangi deket. Ya wis, terserah. Ganti kalau gitu, ganti. Semarang, Palembang. Nah, ini baru jauh. Semarang ke Palembang. Hati akan senang kalau sering membuat saudara kita senang, Masya Allah. Ayo Mas, yang jualan bakso, Mas mampir Mas. Aku jualan bakso Mas. Yang jualan soto, mampir Mas. Aku jualan soto. Yang jualan lalapan, mampir Mas. Aku jualan lalapan. Loh, nyenangkan hati orang. Masya Allah, hati akan senang. Dia belum senang, kita sudah senang dulu. Ketika orang yang sering berbagi, hatinya akan senang, Pak. Hatinya akan hidup. Masya Allah. Dan itu yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidak bisa tidur kalau belum bersedekah. Rasulullah nggak bisa terpejam matanya kalau belum bersedekah. Maka berbagi insya Allah menyenangkan hati orang. Maka apapun keadaannya selalu berbagi sesuai dengan kemampuan ya. Yang jualan soto berbagi soto. Kurang lebihnya mohon maaf. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima. Buah tomat, buah naga, buah delima, buah pepaya, itulah nama-nama buah. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.